Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada video kali ini kita akan melanjutkan prediksi kompetensi manajerial untuk semua formasi P3K 2022 ya. Jadi ini berdasarkan FR 2021. Insyaallah pasti keluar soal-soal seperti ini ya. Bagi yang baru menemukan channel ini, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share biar lebih bermanfaat ya teman-teman. Baik, kita lihat soal yang pertama. Seperti biasa, soal-soal yang saya ambil ini adalah soal-soal yang berhubungan dengan contoh kasus sesuai dengan FR 2021 kemarin ya. Baik, kita lihat soal yang pertama. Saya ditugaskan pimpinan untuk mewakili sementara dalam rapat dengan tamu. Pada saat itu ada tamu pimpinan yang memerlukan keputusan segera. Maka saya A. menunda pengambilan keputusan tanpa petunjuk atasan. B. tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan. C. mengambil keputusan meskipun tanpa petunjuk atasan selama tidak bertentangan dengan kebijakan umum. D. mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan. Kira-kira yang mana yang memiliki poin tertinggi ya? Karena seperti kita tahu bersama bahwa tidak ada salah benar, yang ada itu adalah poin terendah dan tertinggi ya. Nah, ini kita memimpin rapat dengan tamu dan tiba-tiba tamu itu meminta keputusan dengan segera ya. Jadi hal apa yang kita lakukan? Baik, untuk soal ini nilai tertinggi saya kasih di option C ya. Mengambil keputusan meskipun tanpa petunjuk atasan selama tidak bertentangan dengan kebijakan umum ya. Jadi ini dia termasuk pengambilan keputusan ya. Kita sebagai pemimpin harus pandai-pandai mengambil keputusan ya. Kemudian yang poin 3, mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan, ini saya kasih nilai 3 ya. Kita kan sudah dikasih wewenang ya, ditugaskan pimpinan untuk mewakili sementara ya, menggantikan pimpinan sebagai menggantikan pimpinan dalam rapat dengan tamu ya. Jadi otomatis kita punya wewenang di situ. Kemudian yang poin 2, option A, menunda pengambilan keputusan tanpa petunjuk atasan saya. Nah, ini tidak boleh ya. Jangan, pengambilan keputusannya ini agak kurang benar karena menunda ya. Mana integritas Anda sebagai pemimpin ya. Kemudian 1, tidak berani, ini sama sekali tidak berani karena takut mengambil keputusan padahal sudah ditugaskan ya. Jadi ini termasuk pengambilan keputusan ya. Jadi keputusan yang terbaik ada di option C ya. Mengambil keputusan meskipun tanpa petunjuk atasan ya, selama tidak bertentangan dengan kebijakan umum yang berlaku di kantor atau perusahaan yang kita tempat tugas kita ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Saya sering datang pertama ke sekolah dibanding teman-teman satu kelas saya. Yang saya lakukan setelah tiba di sekolah adalah A. masuk ke ruangan dan membahas pelajaran untuk hari ini. B. masuk ke kelas sekaligus membersihkan bangku sendiri. C. bermain game online. D. membersihkan meja guru. Nah, saya pikir ini agak mudah ya menentukan pilihan poin 4 ya teman-teman. Saya yakin teman-teman sudah menemukannya. Coba kita lihat. Nah, poin 4 ada di option A ya. Masuk ke ruangan dan membahas pelajaran untuk hari ini ya. Kemudian yang B, masuk ke kelas sekaligus membersihkan bangku sendiri, saya kasih poin 3. Option D, membersihkan meja guru, saya kasih poin 2. Kemudian bermain game online, saya kasih nilai 1. Ini sangat tidak masuk akal ya, tidak bagus ya. Nah, kenapa saya kasih nilai 2? Kenapa ini 3? Karena kalau kita masuk kelas otomatis kita langsung ke meja kita dulu. Kalau mungkin kita sudah membersihkan meja kita, menyadari bahwa meja kita kotor dan sudah membersihkan, maka kita mungkin kalau
memiliki sikap yang baik, afektif yang baik, maka kita akan melihat meja guru apakah berantakan atau seperti apa ya. Kemudian masuk ke ruangan dan bahas. Ini ingat ya, orientasi pada hasil itu yang perlu di garis bawahi adalah dia ulet, tekun, tidak mengenal putus asa ya. Itu saja. Dia pokoknya rajin ya. Rajin. Itu saja garis besarnya. Siapa tahu teman-teman bingung menentukan, wah ini apa ya, ini gimana ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Terjadi pergantian pimpinan di kantor saya, maka saya A. Bekerja seperti biasa, B. Meminta pindah kantor bersama pimpinan lama, C. Berusaha mengenal pimpinan baru, D. Berusaha mengenal dan memahami visi dan misi pimpinan baru. Nah, kira-kira dia ini memiliki poin tinggi yang mana ya? Option A, B, C, atau D. Coba kita lihat. Saya yakin teman-teman sudah menemukan poin tertinggi dari option ini. Nah, poin tertinggi adalah berusaha mengenal dan memahami visi misi pimpinan baru ya teman-teman. Ini berkaitan dengan mengelola perubahan ya. Yang C, berusaha mengenal pimpinan baru, ini saya kasih poin 3 karena dia juga berusaha untuk mengenal seperti apa pimpinan baru untuk mempersiapkan perubahan-perubahan yang kemungkinan terjadi ya. Saya kasih nilai 2, bekerja seperti biasa. Ini biasa-biasa saja orangnya, dia tidak terlalu pusing ya dengan pergantian pimpinan. Berarti dia juga sebenarnya termasuk orang yang mudah mengelola perubahan ya. Tapi saya kasih nilai 3 karena ada kata berusaha ya. Kemudian yang parah adalah meminta pindah kantor bersama pimpinan lama. Nah, ini takut dengan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pimpinan barunya. Makanya mungkin dia merasa agak sulit untuk beradaptasi lagi dengan pimpinan baru, dengan aturan baru, dengan wajah baru suatu kantor atau perusahaan. Nah ini sangat bertolak belakang dengan mengelola perubahan ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam melaksanakan tugas kantor yang diberikan pimpinan, A. Saya mengambil keputusan sendiri, B. Selalu menunggu keputusan atasan, C. Tidak berani mengambil keputusan, D. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut sudah dipercayakan kepada saya. Nah, ini mirip dengan soal yang pertama kalau saya tidak salah ya. Oke, kira-kira sudah ditetapkan ya poin tertingginya. Kita lihat. Nah, ini dia berani mengambil keputusan karena tugas tersebut sudah dipercayakan kepada saya ya. Jadi ini berhubungan dengan integritasnya terhadap atasannya. Nah, itu juga tadi yang nomor 1 itu mirip dengan option yang di sini ya, mengambil keputusan sepanjang tidak melanggar aturan umum yang berlaku ya. Poin 3, saya mengambil keputusan sendiri. Nah, ini sudah bagus, tapi ini lebih lengkap ya. Berani karena tugas tersebut sudah dipercayakan. Kemudian selalu menunggu keputusan atasan. Ini tidak bagus untuk integritas ya. Tidak bagus untuk integritas ya, tidak bertanggung jawab, takut bertanggung jawab. Kemudian tidak berani mengambil keputusan. Nah, ini sama yang nomor 1 tadi, saya kasih option 1 ya. Kalau tadi dia pengambilan keputusan ya, memang sedikit mirip tapi beda ya teman-teman. Coba teman-teman perhatikan. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Saya telah mempersiapkan diri sebelum melakukan persentase di kantor besok. A. Saya tidak peduli apapun yang terjadi. B. Saya pasrah jika saya gagal. C. Saya yakin persentase saya besok berjalan dengan baik. Namun, saya tetap mematangkan diri dengan maksimal. D. Saya yakin berhasil karena sudah biasa saya lakukannya. Oke.
Nah, kira-kira yang mana poin tertinggi teman-teman? Saya telah mempersiapkan diri sebelum melakukan persentase di kantor besok. Oke. Saya yakin teman-teman sudah menemukannya. Kalau teman-teman nanti kepepet di waktu, teman-teman tidak perlu tidak perlu membaca soal, langsung pilih saja jawabannya, kemudian pilih jawaban terbaik di antara option yang ada. Tapi ini hanya digunakan pada saat teman-teman kepepet dengan waktu ya. Kalau waktunya normal-normal saja, apa salahnya kalau kita pahami soal, kemudian paham apa yang akan diberikan, apa yang diminta soal. Nah, seperti itu. Tapi kalau sudah kepepet tidak apa-apa, kita langsung di sini ya. Kita langsung bermain di sini. Dan kemudian apalagi kalau panjang ya, contoh kasusnya ini kan pendek ya. Kemarin itu agak panjang-panjang di 2021. Kalau agak panjang silahkan teman-teman langsung ke opsi saja, pilih opsi terbaik ya teman-teman. Kalau sudah terbiasa mengerjakan tes kompetensi manajerial, sudah banyak latihan, insya Allah bisa langsung terbaca apa yang diinginkan soal. Dia mau mengelola perubahan, dia mau dan lain-lain sebagainya, seperti itu teman-teman. Nah, ini jawabannya saya kasih poin tertinggi di option C ya. Saya yakin presentasi saya besok berjalan dengan baik, namun saya tetap mematangkan diri dengan maksimal. Nah, ini dia tidak sombong sama sekali. Meskipun sudah yakin persentasenya bakal berjalan lancar, tapi dia tetap mematangkan diri untuk persiapan besok agar hasilnya maksimal ya. Poin 3 D, saya yakin berhasil karena sudah biasa melakukannya. Nah, ini sudah dianggap sudah biasa ya, biasa-biasa saja menghadapi persentase ya. Nah, kemudian yang poin 2, saya tidak peduli apapun yang terjadi. Nah, ini hanya bermasa bodoh dengan persentase yang akan dilakukan besok. Kemudian saya pasrah jika saya gagal. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan orientasi pada hasil. Nah, ini sangat bertolak belakang karena pasrah ya. Pasrah. Padahal di orientasi pada hasil itu adalah semangat tanpa henti, rajin, ulet, tekun ya. Jadi kalau pasrah itu lawannya itu semua tadi kata-kata yang saya sebut ya. Oke teman-teman, semoga dipaham ya. Nah, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Pada video kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Ingat yang tadi tips-tips yang sudah saya bagikan. Semoga bisa membantu teman-teman nanti lulus pada saat ujian P3K. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.